Kalau burung yang tadinya giras tiba-tiba kok kelihatan anteng, kalian jangan seneng dulu ya. Bisa jadi burung itu lagi nggak sehat, makanya dia nggak giras kayak biasanya. Soalnya ini lagi kejadian ya sama burung kacer bahanku yang satu ini. Nah, untuk kasusku kali ini masih ada sangkut pautnya sama yang nama terapi lapar buat menjinakkan dan minim ekstra puding biar nggak giras atau sampai nol ekstra puding ya. Jadi pastikan teman-teman buat nonton sampai habis supaya nggak gagal paham gimana kita menyikapi tentang penjinakan dengan cara metode terapi lapar dan pemberian ekstra puding yang minim supaya burung itu nggak giras. Nah, selama aku rawat kacer ini, banyak sudah masalah yang aku dapetin di burung ini ya. Dari yang salto, yang ciak bulu, kanibal bulu. Buat teman-teman yang nggak tahu ya, ciak atau kanibal bulu tuh dia punya perilaku. Burung ini punya perilaku mencabuti, mematoki bulu-bulunya sampai botak. Biasanya kayak gitu teman-teman. Itu namanya kanibal atau ciak bulu. Kalau di burungku ini dia itu kanibalnya di ekornya gitu. Sampai yang tadinya itu yang putih-putihnya itu bulu ekor yang putih itu udah nggak ada lagi sampai sekarang gitu. Habis semuanya dipatokin sama burung ini. Nah, kira-kira apa sih kaitannya sama terapi lapar, penjinakan sama minim ekstra puding tadi teman-teman? Jadi burung ini aku lakukan penjinakan dan itu berhasil ya dengan cara metode terapi lapar. Dengan cara dipuasakan beberapa jam atau bisa setengah harian dia tanpa makan, cuman minum aja. Dan dipancing jangkrik dengan tangan langsung dan itu sudah berhasil. Aku sudah berhasil menjinakkan burung inilah. Yang tadinya memang giras gerabakan, salto. Akhirnya dia bisa lebih anteng gitu. Tapi nih dalam prakteknya aku menjinakkan burung ini ekstra foodingnya itu minim teman-teman. Karena apa? Aku pernah ya nonton atau cari ilmu di YouTube ini gitu. Gimana sih cara supaya kacer itu nggak gerabakan. Yaitu salah satu jawabannya dari YouTuber atau suhu-suhu yang udah berhasil itu bilangnya kacer itu jangan terlalu banyak ekstra fooding. Jadi sehingga kemakan lah sama aku omongannya buat aku tuh membatasi ekstra foodingnya supaya dia tuh nggak gerabakan. Jadi mindsetku gitulah awalnya gitu. Tapi ternyata enggak teman-teman. Ternyata itu malah jadi masalah ke burung ini. Memang kalau masalah antengnya dapat teman-teman. Tapi ada yang aneh gitu dari tingkah laku kacerku ini. Yang tadinya ya kalau waktu ku kasih dia ekstra fooding yang banyak gitu, jangkrik yang jor-joran gitu, dia itu loncatnya itu atau gerabakan itu bertenaga gitu. Beda dengan yang sekarang ini baru ku sadari 3 hari yang lalu. Kok loncatnya itu nggak begitu bertenaga gitu loh. Jadi pas aku lihat, ku tangkap burung ini dan ternyata aku lihat burung ini mengalami yang namanya nyilet ya, kurang nutrisi atau malnutrisi. Dan ternyata kerasa sekali ya waktu aku pegang ini burung, wah terasa sangat-sangat kurus dari yang sebelumnya aku beli sekitar 3 bulan yang lalu tuh lebih gemuk daripada ini gitu. Dan ditambah lagi aku waktu itu pernah juga sharing-sharing tentang perawatan kacer ini sama orang-orang yang sering gantang gitu. Gimana sih cara ngatasin dia kanibal bulu? Terus dia tanya sama aku, berapa sih kau kasih jangkrik ke burung kacermu itu? Tak bilang sekian, sekitar 10 ekor. Dan dia bilang itu, nah itu burungnya over birahi karena kebanyakan jangkrik katanya gitu. Jadi aku turunkan jangkrik itu karena ya itu tadi, karena percaya gitu. Dan akhirnya inilah yang terjadi. Ternyata burungnya jadi malnutrisi. Jadi aku di sini kesalahanku salah memahami konsep-konsep yang tadi gitu loh. Kalau memang giras itu terlalu banyak ekstra fooding sehingga bawaannya itu pengen gerak terus itu burung.
Dan kanibal itu juga disebabkan EF-nya itu kelebihan sehingga over birahi katanya. Dilampiaskanlah ke tubuh si burung tersebut sehingga dia makanin bulunya sampai botak. Jadi aku mikir nih, ini burung bahan ya, tentu butuh nutrisi yang cukup ya. Lebih pun nggak apa-apa asalkan jangan kurang, menurutku kayak gitu ya. Itu satu. Yang kedua, burung bahan yang masih mentah kayak gini pun gak akan ada yang namanya over birahi. Jangan kan over birahi, birahi aja belum ada gitu. Karena ya, yang namanya birahi di burung itu pasti berkicau gitu loh. Dan kicauan itu emang buat mikat burung betina untuk berproduksi. Betul nggak teman-teman? Pernah nggak kalian nonton burung pas birahi jantannya itu goda-goda pakai gaya gitu? Kalau nggak percaya cobalah kalian tonton, kalian cari itu ya di YouTube misalkan atau di TV, burung cendrawasih atau burung apalah gitu ketika lagi birahi pada musim kawin itu kayak mana mereka. Pasti mereka kayak mempersiapkan sarangnya gitu, mereka berjoget berkicau sampai mengeluarkan gaya-gaya yang eksotis itu cuman untuk memikat si betina supaya mau berproduksi. Jadi dari situlah terlintas di kepalaku gitu, nggak masuk akal untuk burung bahan yang masih mentah itu adanya over birahi sehingga dia kanibal cabul ke bulunya gitu loh. Dan yang namanya kelebihan extra fooding juga nggak bikin burung itu selalu giras gitu, karena bisa jadi memang dia sehat dan pengen bergerak makanya dia aktif. Dan bagi teman-teman yang pengen menjinakkan dengan cara metode terapi lapar, kemudian dipancing jangkrik dari tangan langsung supaya dia itu anteng dan terbiasa dengan pemiliknya, itu silakan aja ya. Tapi saranku sebaiknya jangan sampai extra foodingnya itu kurang. Karena ada juga yang memang burung yang bisa tanpa serangga atau extra fooding, selain fur itu ada, tapi ada juga yang burung itu nggak bisa tanpa extra fooding. Jadi kita harus lebih memahami karakter burung kita masing-masing, oke? Mungkin segitu dulu videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa di subscribe.